Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang pengalaman melahirkan aku yang kedua kali secara sesar dan lahirannya belum cukup bulan, yaitu usia kandungan masih 33 minggu. Jadi awal mula kenapa aku bisa kontraksi dini lagi itu memang ada riwayat di kehamilan yang pertama aku kontraksi dini sejak usia kandungan 7 bulan. Terus aku juga punya riwayat di kehamilan pertama kelahirannya itu masih usia muda, yaitu 35 minggu. Nah, jadi kalau di kehamilan kedua ini banyak banget resikonya, ditambah lagi aku itu jarak antara anak pertama dengan anak kedua belum ada 2 tahun. Padahal waktu anak pertama itu juga kan lahirannya sesar, jadi itu yang membuat perut aku tuh sedikit lebih nyeri daripada waktu kehamilan di anak pertama kan. Singkat cerita, waktu aku tahu aku hamil, aku ke dokter kandungan langsung. Terus aku tanya, ini kan lahirnya belum, ini kan jarak antara anak pertama dengan kedua belum 2 tahun. Nah, dokternya menjelaskan resiko-resiko pada ibu hamil, apalagi yang waktu antara sesarnya itu berdekatan, belum terlalu lama. Dan ini aku menceritakan pengalaman yang aku rasakan. Setelah aku ke dokter, aku konsultasi, aku dijelaskan, dokternya bilang kalau misalnya jaraknya berdekatan itu resikonya di saat janinnya semakin membesar itu perut kita tuh akan ketarik gitu, karena jahitan sesarnya dalam tuh kan belum terlalu kering banget kan. Nah, jadi kalau misalnya jahitan sesarnya belum terlalu lama, terus janinnya semakin besar, otomatis perut kita tuh akan tertarik gitu, yang bikin perut aku tuh sering sakit banget. Pertama aku tuh merasakan keluhan-keluhan yang kayak maboknya tuh bener-bener parah banget sampai masuk ke trimester kedua, dan di usia kandungan 4 bulan itu aku terkena ISK, dan memang pada ibu hamil itu rentan banget ISK. Terus aku dikasih obat segala macam untuk menyembuhkan ISK karena ditakutkan itu kan bikin merangsang kontraksi dini. Di usia kandungan 6 bulan itu aku udah mulai ngerasain kayak perut aku tuh kenceng-kenceng banget. Terus aku memutuskan untuk ke dokter kandungan, aku di USG, aku dicek pembukaan, terus aku dikasih obat juga untuk obat untuk penguat janin, sampai akhirnya aku karena sering bolak-balik juga ke rumah sakit, aku dibersihkan keputihan itu sampai 2 kali. Karena kalau misalnya kontraksi dini itu faktornya bisa karena keputihan, gigi bolong, terus kayak HB-nya rendah, terus ada riwayat di kehamilan pertama yang lahirnya belum cukup bulan juga. Itu banyak banget beberapa faktor. Nah, waktu di kehamilan pertama juga kan memang itu aku suka kontraksi itu sejak usia kandungan 7 bulan. Nah, pas yang kedua ini itu 6 bulan tuh perut aku udah kencang-kencang, sampai pas di USG juga dokternya kan pegang perut aku, memang ada kencang-kencang kan, cuma nggak di CTG karena kalau misalnya masih muda itu belum terlalu terdeteksi saat CTG, jadi aku nggak disarankan untuk CTG. Terus aku dikasih penguat janin, aku dibersihkan keputihan, terus segala macem cara itu udah kayak dilakukan gitu. Waktu di kehamilan pertama juga aku dibersihkan keputihan juga, cuma memang aku berpikir ya memang udah takdirnya gitu kan, harus dilahirkan di usia 35 minggu waktu di anak pertama. Nah, terus akhirnya aku usia kandungan 7 bulan itu udah bener-bener yang kayak intens banget kan sakitnya. Terus aku bolak-balik ke rumah sakit karena aku takutnya pertama aku udah punya riwayat nih di kehamilan pertama itu lahirnya belum cukup bulan. Terus aku bener-bener kayak khawatir di kehamilan kedua ini tuh sama. Nah, terus akhirnya aku bolak-balik ke rumah sakit, itu perut aku tuh bener-bener udah kenceng banget kan, intens banget kencengnya. Terus aku ke rumah sakit dan memang belum disarankan untuk CTG juga, cuma aku disuruh bed rest total, bener-bener yang bed rest total banget, gak boleh ngapa-ngapain. Terus aku karena jarak dari rumah ke rumah sakit kan lumayan jauh, akhirnya aku memutuskan untuk kontrol ke bidan. Dan di bidan dekat rumah juga ada dokter kandungan, cuma dia tuh nggak yang kayak jadwalnya terus menerus di situ. Aku di usia kandungan sekitaran 30 minggu
itu kan sakitnya udah semakin intens. Terus aku ke bidan untuk pertama kalinya check up di bidan. Terus bidan tuh kayak ngecek pembukaan, terus dicek pakai Doppler karena kan di sana nggak ada alat CTG juga kan. Terus aku dicek pembukaan, nggak ada pembukaan, dan perut aku memang ada sedikit kenceng juga. Itu tuh aku sampai yang sakitnya, yang aku rasakan sakitnya tuh bener-bener yang sakit banget, sampai kayak apa ya, kayak perutnya bener-bener ketekan. Dan bidannya juga menjelaskan, penjelasannya pun sama kayak dokter aku yang waktu aku awal hamil kontrol, itu dokternya menjelaskan, dan bidannya juga ini menjelaskannya tuh sama, karena satu, ada riwayat di kehamilan pertama lahirnya belum cukup bulan, dan riwayat kontraksi dini. Terus antara anak pertama dengan anak kedua itu belum 2 tahun atau belum lebih dari 2 tahun, dan itu yang menyebabkan perut aku tuh sakit karena semakin membesarnya janin, kayak dinding rahimnya itu bekas jahitan yang di sesar pertama meregang, dan itu yang bikin perut aku tuh sakit banget, berkali-kali lipat sakitnya daripada waktu di kehamilan anak pertama. Nah, terus aku di usia kandungan 32 minggu aku check up ke bidan juga, cuma ketemunya sama dokter kandungan. Terus aku di USG, dan memang posisi janinnya juga udah di bawah, dan itu yang bener-bener kayak menekan dinding rahim gitu loh. Jadi dia karena udah posisinya di bawah dan ada tekanan, dan itu yang bikin perut aku semakin nyeri. Ditambah lagi kan kontraksi dini, dan memang udah ada riwayat kontraksi dini dari waktu di kehamilan anak pertama. Terus aku di USG dijelasin juga sama dokternya, sama dokter kandungan yang ada di bidan, jelasin sama dokter kandungan yang ada di bidan itu. Terus selang berapa hari setelah aku di rumah nih bed rest, aku ngerasain perut aku tuh sakit banget, sakit lagi, dan itu bener-bener yang kayak udah nggak bisa ditahan banget nih kayaknya, sampai aku tuh nggak bisa bangun gitu saking sakitnya kan, sampai udah pengen ngeden aja gitu karena pengen plong gitu rasanya. Cuma aku berpikir ya ini masih muda banget kan, aku juga takut kenapa-napa. Terus aku malam aku periksa ke bidan, dan aku dicek pembukaan lagi. Nah di situ bidannya bilang kenapa nggak ke rumah sakit aja. Terus aku bilang iya memang dokternya nyaranin untuk ke rumah sakit, cuma karena kan jarak dari rumah ke rumah sakit agak jauh kan, jadi aku pengen periksa dulu ke bidan gitu. Kalau misalnya memang ada pembukaan aku baru ke rumah sakit. Terus dicek sama bidan, terus bidannya bilang ya udah besok langsung ke rumah sakit aja kalau misalnya memang masih sakit, karena kan di rumah sakit itu ada alat CTG, jadi bisa di CTG, jadi bisa ketahuan nih kontraksinya, terus detak jantung bayinya kayak gimana. Nah akhirnya aku memutuskan itu di usia kandungan memasuki 33 minggu, 32 minggu 5 hari kayaknya, kalau nggak salah ya 32 minggu 5 hari, aku akhirnya ke dokter kandungan. Terus aku menjelaskan, aku udah bolak-balik ke bidan, terus aku bilang kontraksinya semakin intens. Terus akhirnya dokter kandungan aku menyarankan untuk CTG. Nah setelah di CTG itu memang ada kontraksi, tapi itu nggak terlalu tinggi dan masih normal lah gitu. Terus akhirnya aku disuruh pulang nih sama bidan yang ada di rumah sakit. Dia bilang udah pulang aja dulu Bu, soalnya kan masih lama juga kan, lebih baik pulang terus bed rest, nanti kalau memang sakit lagi terus lagi. Terus aku kayak berpikir padahal aku kepengen banget dirawat, karena aku tujuan aku untuk pematangan paru. Kalau misalnya udah pematangan paru tuh kayak hati aku tenang gitu kan, soalnya kalau belum pematangan paru juga aku kayak masih khawatir gitu. Nah terus karena aku disuruh pulang, ya udah deh akhirnya aku pulang. Terus dia bilang kalau misalnya sakit lagi baru ke rumah sakit. Nah itu kalau nggak salah itu aku hari Rabu kan pas CTG sama dokter kandungan aku. Hari Minggunya aku udah yang kayak udah nggak kuat banget nih sakit, nahan sakitnya, udah deh kayaknya aku harus mempersiapkan diri dan minta secara langsung sama dokter untuk dirawat inap
untuk pematangan paru supaya aku tenang, karena sakitnya tuh benar-benar yang udah intens banget kan. Hari Minggu itu aku memutuskan untuk ke rumah sakit karena hari Minggu dokter yang megang aku tuh nggak ada jadwal di poli. Jadi aku kayak ya udah deh sama siapa aja yang ada di poli, nanti kan juga pasti dihubungkannya lagi sama dokter yang megang pertama kali kan. Terus itu pertama kali tuh aku ketemu sama dokter Rizky di poli karena jadwalnya pas ketemu sama dokter Rizky. Terus aku sama dokter Rizky dicek pembukaan, nggak ada pembukaan. Terus aku di USG, memang bayinya juga posisinya udah di bawah. Terus aku di CTG. Nah itu aku CTG, memang ada kayak kontraksinya tuh memang agak teratur tapi nggak terlalu tinggi. Terus detak jantung janinnya juga normal. Akhirnya aku memutuskan untuk minta, ya udah aku minta dirawat aja, karena kalau misalnya udah dikasih pematangan paru aku udah tenang gitu. Bidannya tuh nyampein ke dokter Rizky, terus kata dokter Rizky ya udah kalau misalnya mau dirawat untuk pematangan paru. Kalau sekarang prosedurnya, jadi kita dimasukkan ke ruang observasi dulu sampai hasil swabnya benar-benar negatif. Baru kita dipindahkan ke ruang perawatan kan. Terus sekitaran jam 2 aku di swab dan sekalian tes darah. Terus sekitaran jam 4 hasil tes darahnya keluar, aku dibilang aku dijelasin sama bidannya kalau HB aku itu cuma 8,2, dan itu bener-bener rendah banget apalagi untuk ibu hamil. Aku disarankan untuk transfusi darah. Karena aku takut kan ditransfusi darah, aku bilang nih ke bidannya kalau misalnya waktu di kehamilan anak pertama aku memang juga pernah kekurangan HB. Terus aku minta dikasih zat besi, bukan ditransfusi darah, karena aku takut banget kan ditransfusi darah. Dan ini memang satu penyesalan aku nih, salah satunya. Terus bidannya menjelaskan kalau misalnya di transfusi darah itu naikin HB itu cepet, tapi kalau misalnya pakai zat besi itu sekitaran 2 minggu baru bisa HB-nya tuh naik. Terus aku kan berpikir karena ya udahlah masih muda ini, paling nanti juga lahirannya gitu kan. Aku dikasih zat besi tuh akhirnya. Nah sekitaran jam setengah 7 malam itu aku dikasih suntikan pematangan paru yang pertama. Setelah aku dikasih suntikan pematangan paru yang pertama, itu kan memang aku belum dipindahkan ke ruang perawatan karena hasil swabnya aku memang negatif nih. Cuma aku harus di PCR lagi karena aku kan di situ juga lagi flu, jadi aku nunggu PCR dulu. Itu jam 12 malam aku di PCR, hasil PCR-nya keluar, baru aku ke ruang perawatan. Itu jam setengah 1 malam aku baru ke ruang perawatan. Di ruang perawatan tuh kan itu aku dimasukkan bukan ke ruangan perawatan intensif biasa ya, itu aku dimasukkan ke ruang bersalin. Sama kayak waktu dulu waktu di anak pertama pun aku dimasukkan ke ruang bersalin, bukan ruang perawatan biasa. Terus aku tuh nggak bisa tidur karena di situ aku sendiri, suami aku harus pulang, harus jagain anak aku yang pertama, karena anak aku yang pertama tuh kayak nyariin kita berdua nggak ada di rumah. Terus dia tuh kayak rewel gitu kan. Akhirnya aku bilang ya udah, suami aku suruh pulang dulu, pagi-pagi baru kesini. Nah itu aku karena nggak ada yang nungguin, dan aku tuh dari malam kayak nggak bisa tidur juga. Jam 4 pagi itu aku dibangunin sama bidannya. Bidannya bilang, Bu udah makan belum, bisa tidur nggak? Terus aku bilang iya, nggak bisa tidur sebenarnya karena karena perut aku tuh lebih nyeri gitu kan. Terus sering bolak-balik ke kamar mandi juga. Nah itu aku tidurnya tuh kayak nggak pules banget, jadi kurang tidur gitu. Jam 5-an gitu itu aku dianterin makanan untuk sarapan kan. Cuma karena aku kurang tidur dan aku nggak nafsu makan, akhirnya makanannya tuh cuma kemakan sedikit. Sampai aku tuh pengen makanan yang dibawain sama suami aku, karena kan suami aku juga pengen ke rumah sakit paginya. Ternyata jam 7 pagi anak aku belum bisa ditinggal. Nah setengah 6 pagi itu aku dimasukkan suntikan pematangan paru yang kedua sama bidan jaga yang ada di ruang bersalin itu. Aku dikasih suntikan pematangan yang kedua, dan bidannya bilang, Bu kalau nanti siang dokter Rizky-nya kesini, nanti ibu baru bisa pindah ke ruangan biasa ya gitu. Terus aku oh ya udah, berarti nanti bisa nih pindah ke ruangan biasa kan, rawat inap biasa, bukan di ruang bersalin lagi. Terus
jam 9-an itu kan suami aku belum datang juga karena anak aku tuh nggak mau ditinggal. Dan di situ aku kayak perut aku tuh sakit banget, biasa kayak nyeri biasa lagi tuh, yang kayak kontraksi biasa lah gitu yang aku rasain, nyeri banget. Terus bidan yang jaga itu kan lagi apa ya, lagi visit gitu, kayak lagi ngecek pasien yang di sebelah aku. Terus dia denger karena keluhan aku kan kayak aduh sakit, aku tuh cuma kayak gitu, dan itu pelan banget, ternyata bidannya tuh denger. Terus bidannya nyamperin aku, dia tanya gini, dia tanya kenapa bu, perutnya sakit lagi ya, kontraksi lagi ya. Terus aku bilang iya nih, perut saya kok sakit lagi ya, aku bilang gitu kan. Terus dia cek deh pakai Doppler. Terus dia langsung bilang gini, pas abis cek pakai Doppler dia tuh langsung bilang kayak ya udah kita CTG aja ya bu gitu. Terus aku bilang oh ya udah gitu. Nah, dipakailah CTG, alat CTG itu kan, kayak perut aku tuh diikat gitu. Terus kayak apa ya, kayak kedengaran detak jantungnya, terus sama tahu lah ada kontraksinya sama tendangan bayinya. Itu kan kalau misalnya bayinya nendang kita pencet gitu, jadi bisa ketahuan berapa kali bayinya nendang-nendang. Setelah dipakein alat itu, pas dipakein alat karena perut aku kan emang udah kontraksi tinggi kan, dan itu memang bayi di dalam perutnya tuh kayak nendang-nendang gitu kan. Nah itu pas dipakai alat langsung kayak apa ya, kayak grafiknya tuh langsung tinggi. Terus bidannya langsung bilang bu relax aja, relax. Terus aku bilang iya, saya relax, aku bilang gitu kan. Terus nggak lama bidannya tinggal nih keluar sebentar, bener-bener yang kayak baru keluar gitu, tiba-tiba alatnya bunyi. Dan di situ aku kayak kok alatnya bunyi, kayak waktu kejadian di kehamilan pertama, waktu mau lahiran tuh juga kayak gitu, alatnya bunyi